Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Ada masalah? Tanya George saat ia sampai di motor milik Gabby. Ia ingin mengambil ponsel Gabby dan mencari tahu sendiri dengan si penelpon yang menyebabkan Gabby menjadi merah padam. Namun ketika ia sampai, panggilan sudah berakhir dan Gabby sudah memasukkan kembali ponselnya. "Bukan urusanmu," balas Gabby yang masih terbawa emosi. Mata Gabby memicing melihat benda yang dibawa oleh George. "Untuk apa kau membeli itu?" tanyanya penasaran dengan menunjuk benda yang tak bulat sempurna. George paham dengan arah pertanyaan itu. Ia langsung memakaikan helm yang baru saja ia beli di ruko tadi pada Gabby, helm full face yang sama persis dengan milik Gabby. "Untukmu," ujarnya kemudian. Gabby menampik tangan George yang hendak mengancingkan helm. "Aku bisa sendiri," ia pun melakukan dengan tangannya. "Lagi pula, kenapa kau membeli helm untukku? Aku sudah memilikinya." Ia menepuk helm yang ada di atas tangki. "Aku tahu kau itu kaya, tapi tak perlu kau membuang-buang uangmu itu untuk membeli helm yang sama persis dengan milikku. Aku jadi memiliki dua," omelnya. "Naik motor tak memakai helm tak akan membuat jalanan menjadi empuk kan? Aku hanya ingin melindungi kepalamu saja jika terjadi sesuatu hal yang tak diinginkan saat di jalan," jelas George. "Dan ini," ia menepuk helm di atas tangki. "Sekarang ini milikku. Aku sudah menggantimu dengan barang yang sama tanpa beda sedikit pun," imbuhnya. Gabby menghembuskan nafasnya malas, tak paham dengan jalan pikiran pria satu itu. Ia lebih baik menghadapi George yang dingin, ketus, dan kasar dengannya, bukan George yang lembut dan perhatian seperti saat ini. Membuatnya menjadi bingung untuk menghadapi perasaannya sendiri. Ia ingin membentengi diri. Ia tak ingin kecewa di kemudian hari lagi jika masih menaruh rasa pada George, sebab ia tahu betul George mencarinya hanya karena patah hati atas pengkhianatan mantan kekasihnya. Ia sadar dirinya hanyalah sebagai pelarian saja, bukan pilihan utama. Suatu saat ia akan kecewa jika terlalu terlena dengan George. "Apa yang kau pikirkan?" George membuyarkan lamunan Gabby. Pria itu sedari tadi mengamati pandangan mata Gabby yang kosong, seakan ada hal yang sedang mengusik. "Bukan urusanmu. Cepat kau tunjukkan tempat tinggalmu. Aku tak ada waktu di luar bersamamu. Waktuku sungguh berharga dan menjadi tak berkualitas jika denganmu," omel Gabby disertai cacian karena tak ingin berlama-lama dengan George. George pun naik ke atas motor, memakai helmnya. Tangannya masuk ke dalam saku celana untuk mengambil kunci dan segera menghidupkan mesin motor yang ditaksir harganya kurang lebih 57 juta euro. Gabby langsung berpegangan pada jas sisi kanan dan kiri. Ia tahu akan lama dan menimbulkan perdebatan kecil jika tak berpegangan. Beberapa menit berkendara dengan George, ia langsung paham. "Di mana apartemenmu?" tanya Gabby sedikit berteriak dan mencondongkan tubuhnya agak ke depan. Sebab kini keduanya menggunakan helm dan akan sulit terdengar jika berbicara biasa. Ia merasa aneh sebab sedari tadi tak kunjung sampai. "Apartemen La Norte," jawab George sedikit menengok ke samping, namun pandangannya tetap ke jalan. Gabby menepuk punggung George dengan keras. "Ini bukan jalan ke apartemenmu. Kau mau bawa aku kemana? Jangan bilang kau akan menculikku lagi," kesalnya. "Memangnya aku mengatakan ingin ke apartemenku? Kau mengatakan untuk mengantarmu pulang, itu sama saja ke apartemenmu." "Ya, tapi aku tak mengatakan akan langsung ke apartemenku. Dan mundurlah, benda kenyal milikmu terlalu menempel dengan punggungku." Gabby baru menyadari jika posisinya terlalu condong ke depan karena kesal dengan George dan berdebat dengan pria itu membuatnya tak menyadarinya. Ia langsung kembali ke posisi semula. "Kenapa kau membawaku ke sini?"
Gabby merasa bingung ketika George membawanya ke basement salah satu mall terbesar di kota Helsinki. Ikut saja, aku ingin membuktikan padamu sesuatu yang bisa membuatmu percaya jika ucapanku tidak main-main. George melepaskan helmnya, lalu turun dan melepaskan helm Gabby. Ia tak membiarkan Gabby menampik usahanya itu. Kumohon menurutlah, aku tak ingin memaksamu hingga menyakitimu lagi, ujarnya yang membuat Gabby membiarkan George melakukan apa yang ingin dilakukan oleh pria itu. George mengulurkan tangannya untuk membantu Gabby turun, namun wanita itu mengabaikan dan memilih turun dengan gayanya sendiri. Ayo, George menggandeng tangan Gabby. Meskipun Gabby mencoba menolak, tapi pria itu tak mau melepaskan sedikit pun. Gabby mengernyit heran menatap tangannya yang bertautan dengan pria yang kini berhasil membuatnya bingung. Sebenarnya apa yang ingin dibuktikan oleh George di tempat umum seperti saat ini mereka berada? Meskipun malas, Gabby tetap mengikuti langkah kaki George. Mereka masuk ke dalam mall melalui lift yang ada di basement itu. George memencet lantai 4 tempat tujuannya. Apa kau tak bisa melepas tanganmu itu? Aku tak nyaman jika kau terus menggandengku, tegur Gabby. Ia takut tak bisa mengendalikan perasaannya. Tidak, sahut George. Ia hanya tak ingin Gabby kabur sebelum ia membuktikan sesuatu. Gabby berdecak. Aku tak akan kabur. Apa kau tak lihat semua mata selalu menatap ke arah kita? Aku seperti anak kecil yang tengah berjalan bersama pamannya. Oke, berikan tasmu padaku sebagai jaminannya. Tentu saja George tak akan mempercayai begitu saja omongan Gabby. Belajar dari yang sudah berlalu bahwa Gabby memiliki akal licik yang bisa mengelabui dirinya. Ya, salah satunya saat dirinya diusir secara tidak terhormat dari apartemen Gabby. Gabby mendesah malas. Apa aku ini terlihat seperti seorang pembual? Tidak, hanya saja kau itu wanita dengan sejuta akal licik. George menatap datar Gabby dari pantulan cermin di dalam lift. Setidaknya aku bukan orang yang suka melupakan janji, sindir Gabby. Ia melepaskan tas ranselnya dan memberikannya pada George tanpa menatap pria itu. George menerimanya dan meletakkannya sesuai fungsinya. Ia melihat Gabby yang enggan untuk mengalihkan pandangannya. Apa kau sangat membenciku? Celetuknya. Sangat, Gabby berucap penuh penekanan. Keduanya terdiam, menatap satu sama lain dari pantulan cermin dalam lift. George berkutat dengan pikirannya, mencari di mana letak kesalahannya hingga membuat Gabby begitu membencinya. Padahal ia sudah mencoba menjelaskan semuanya dengan jujur tanpa menutupi satupun. Sedangkan Gabby, ia sedang berperang dengan hati dan pikirannya. Ia ingin menyelaraskan keduanya. Hatinya berkata masih ada rasa, tapi pikirannya terus menolak agar tak menggunakan hati lagi yang pastinya akan berujung sakit hati. Lift terasa begitu lambat dari basement ke lantai 4. Kesunyian menemani keduanya hingga akhir. Tring, bunyi lift sampai tujuan pun akhirnya terdengar. Aku tak akan menggandengmu, berjalanlah di sampingku, ajak George. Ia tak ingin membuat Gabby semakin membencinya dengan terlalu memaksa. Gabby berjalan mengikuti George, namun tak di samping pria itu, tapi satu langkah di belakang. Hingga ia mengernyit heran dengan tujuan mereka. Dari nama yang tertera pada toko itu saja ia sudah tahu berada di mana dan untuk apa ke sana. Ia masih tak paham hingga suara yang sangat ia kenal menyapa. Loh, kalian kenapa di sini? Suara Diora dengan ekspresi terkejutnya membuat Gabby berpikir bahwa George mengajaknya untuk mengikuti sepasang suami istri itu. Mendengus sebal Gabby. Dia memaksaku lagi.
Giginya bergemelatuk, menggambarkan betapa bencinya dia dengan George. Kau jangan terlalu membencinya, karena benci dan cinta itu bedanya hanya tipis. Seloroh Diora mengingatkan. Cih, tak sudi, elak Gaby lalu memilih mendekat ke sahabatnya.